Dari informasi seputar indeks harga saham gabungan pemirsa, kita beralih ke agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian. Di antaranya dari Amerika Serikat, neraca anggaran federal di bulan Agustus, kemudian pemirsa dari Uni Eropa, produksi industri, dan juga beberapa data ekonomi lainnya dari negara lain seperti India, cadangan devisa, dan produksi industri dari Jepang. Kita beralih pemirsa ke agenda emiten. Ada Games yang mengagendakan tanggal pembayaran dividen tunai interim, kemudian LPGI, tanggal akhir perdagangan nominal lama atau stock split. Update dari Bursa Asia sebagai berikut pemirsa pada pagi hari ini. Nikkei Jepang terpantau bergerak di teritori positif dengan penguatan mencapai 0,37%, kemudian Straits Times Singapura 0,09%, Kospi Korea Selatan turun tipis 0,03%, Hang Seng Hong Kong naik 0,77%. Ya pemirsa, pada sesi 1 kemarin, indeks harga saham gabungan berhasil menyentuh atau break bahkan ya di rekor tertinggi barunya di 7.800-an. Namun pemirsa, pada sore hari IHSG berbalik arah, namun pelemahannya tidak terlalu dalam. Artinya saat ini posisi IHSG masih sedang berada di level atas. Dan salah satu sektor yang menarik dicermati pemirsa kemarin adalah batubara. Nah, ini yang akan kita ulas bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Pak Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Selamat pagi Pak Raden. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Kita ke indeks harga saham gabungan terlebih dahulu ya. Tidak lelah untuk berusaha membreak level tertinggi baru di 7.800-an. Sesi 1 sudah tercapai, namun sore hari ada sedikit pembalikan arah. Kita ke IHSG dulu, peluangnya dari Anda melihatnya seperti apa dan kira-kira targetnya ke level berapa? Ya, saya pikir ini menjadi suatu hal yang sangat menarik ya. Hampir di setiap hari IHSG kita selalu mencatatkan level tertinggi baru gitu. Kita juga berharap di hari ini, di hari Jumat ya, di akhir pekan, di hari Jumat ini, saya pikir masih ada peluang cukup besar untuk IHSG kita mencatatkan rekor tertinggi baru lagi. Bahkan sampai di pekan depan pun, ya sambil kita menunggu hasil dari The Fed ya, pengumuman dari suku bunga, saya pikir IHSG kita masih memiliki kecenderungan penguatan bahkan sampai mendekati level 8.000. Ini merupakan cukup banyak ya analis di 1 bulan terakhir ini mengupgrade beberapa level rekomendasi level target untuk IHSG-nya itu bahkan sampai di range Rp8.000. Jadi saya pikir 8.000 ini menjadi level psikologis ya untuk IHSG. 8.000, berarti bisa dikatakan bahwa di jelang akhir pekan ini IHSG berpeluang lanjutkan pendakian sampai dengan keputusan dari suku bunga The Fed pekan depan. Ya, betul Mbak. Jadi saya pikir momentum terbaik kita untuk bisa melakukan taking profit ataupun penjualan bisa di pekan depan menjelang atau mendekati level IHSG di level 8.000. Oke, wow, ada peluang IHSG naik lagi sekitar ke posisi 8.000 begitu ya. Oke, komoditas rata-rata perform dan mulai naik lagi. Misalnya nih kalau emas hingga batu bara. Mana yang menurut Anda penguatannya ini cukup akan bertahan? Ya, saya pikir untuk bicara bertahan, saya pikir emas jauh lebih kuat. Tapi sensitivitas terhadap saham-saham di market kita saat ini lagi cenderung ke batu bara. Sebenarnya tidak hanya melihat dari komoditasnya, karena menjelang akhir tahun ini beberapa emiten batu bara akan mendekati jadwal dividen interim seperti yang kemarin sudah lewat, yaitu adalah ITMG. Jadi saya pikir jauh lebih menarik di sektor batu bara karena memang ada faktor-faktor lain, termasuk diantaranya adalah dividen interim ya untuk sektor batu bara. Oke, lebih menarik di sektor batu bara. Nah, berbicara mengenai batu bara, apakah memang lebih ke sentimen interim saja ataukah juga ada faktor dari harga komoditas atau karena komoditas ditambah interim membuatnya lebih unggul dari komoditas yang lain? Betul Mbak, jadi saya pikir dua variabel tersebut ya yang mempengaruhi pergerakan komoditas batu bara untuk di saat ini. Terlebih sebenarnya batu bara ini kan sudah mengalami penurunan lebih dulu ya dibanding sektor lain, dan saat ini kalau kita melihat dibandingkan dengan sektor lain, memang batu bara ini yang posisinya
agak menengah ya, belum ada emiten-emiten batu bara yang mencatatkan sampai level tertinggi itu belum. Jadi mungkin ini bisa menjadi opsi, paling tidak kita bisa mempertahankan atau kita bisa melihat sektor batu bara ini sampai di akhir tahun ini. Berarti kans dari batu bara dibanding komoditas lain untuk menguat nih cukup besar karena berbagai sentimen begitu ya, di antaranya harga komoditasnya memang lagi naik karena sempat turun, jadi peluang naiknya juga cukup besar. Kemudian emitennya kebanyakan ini adalah yang suka memberikan dividen yang cukup signifikan atau rajin memberikan dividen, dan mungkin juga substitusi dari batu bara gas alam juga lagi naik begitu ya. Oke, Adaro kemarin menguatnya signifikan, sempat di atas 10%, bahkan 12% sebelum akhirnya ditutup menguat 9% dalam sehari. Bagaimana analisis Anda, apa yang menjadi trigger utama saham Adaro ini melesatnya signifikan? Ya, saya pikir ini adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu ya oleh market. Jadi ada salah satu emiten yang memiliki aksi korporasi yang bisa mempengaruhi secara keuangan dari perusahaan tersebut. Ini adalah momen di mana investor menantikan gitu. Nah, kemarin memang hal ini terjadi di Adaro ya, di mana memang akan melakukan divestasi yang menurut saya juga nilainya cukup besar, bahkan itu bisa mempengaruhi separuh dari keuangan dari Adaro. Jadi ini merupakan euforia yang menurut saya kondisinya sangat menarik di kondisi market yang kemarin sudah mulai stuck gitu ya, sudah mulai konsolidasi. Ada emiten yang memiliki aksi korporasi yang bisa mempengaruhi kondisi market. Kenapa saya bilang mempengaruhi kondisi market? Karena Adaro ini nilai transaksinya kemarin bahkan sampai di level 2 triliun. Lalu secara frekuensi ini merupakan top frekuensi ya kemarin, sekitar 52.000 kali transaksi. Jadi saya pikir Adaro menjadi magnet investor ya di hari kemarin, dan saya berharap di hari ini masih akan ada kelanjutan penguatan di Adaro. Dan sebagaimana kita ketahui, sentimen yang terjadi di Adaro ini bukan merupakan sentimen jangka pendek, melainkan adalah sentimen jangka panjang yang bisa mempengaruhi harga saham Adaro itu sendiri. Sentimen jangka panjang, bukan sentimen jangka pendek. Baik, mungkin saya rangkum sedikit. Adaro pisahkan bisnis batubara menjual Adaro Andalan Indonesia atau AAI senilai 2,45 miliar dolar Amerika Serikat. Atau sekitar 37,7 triliun rupiah. Apa dampak positifnya nanti ke Adaro sendiri? Ya, saya pikir kondisi ini akan menguntungkan secara tidak langsung ya untuk investor saham. Walaupun memang nanti kita masih harus menunggu ya mekanisme divestasi yang akan diputuskan nanti di RUPS tanggal 18 Oktober nanti. Nah, cuma di sini cukup banyak spekulasi yang dinilai oleh beberapa para analis ini akan dalam jangka waktu pendek ya, ini akan memberikan dampak positif untuk investor-investor yang memang sudah menjadi investor Adaro sebelumnya. Karena lebih ke investornya ya yang diuntungkan dengan untuk saat ini ya dengan divestasi ini. Kenapa? Ya, karena memang posisi saat ini investor existing ya tentunya akan mendapatkan keuntungan dari dana segar ya yang akan diperoleh nanti dengan mekanisme yang salah satu rumor yang beredar dengan right issue. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu keuntungan yang bisa langsung didapatkan gitu oleh investor dari Adaro. Oke, termasuk investor retail? Ya, ini kita akan terpengaruh untuk seluruh investor di saham Adaro. Oke, baik. Itu dia untuk aksi korporasinya begitu ya. Akan kita follow lebih lanjut, tapi ada proyeksi bahwa ini tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Itu akan ditelaah lebih jauh khususnya setelah RUPS mendatang begitu ya. Dan euforia ini terjadi karena dirasa akan menguntungkan seluruh investor existing di Adaro. Baik. Kalau soal dividen di RUPS nanti menurut Anda Adaro ini akan membahas soal dividen tidak sih, dan secara histori, apakah Adaro cukup rajin membagikan dividen? Ya, secara histori memang cukup konsisten ya membagikan dividen di akhir kuartal keempat ya, di akhir kuartal keempat atau di hari pertama di awal tahun. Ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir oleh Adaro. Jadi saya pikir jika proses divestasi ini ataupun nanti di hasil RUPS berjalan sebagaimana rencana di awal, saya pikir akan ada potensi kenaikan nilai dividen dari Adaro selain daripada memang kinerjanya dari sisi keuangan 2023 berbanding 2024 masih sama, bahkan akan berpotensi lebih baik gitu di 2024 ini.
plus nanti akan ada potensi pembagian dividen, special dividen ya, seperti yang kabar yang beredar belakangan ini. Jadi saya pikir dari sisi dividen interim, kalaupun nanti nilainya masih sama, berarti akan nanti dividen tahun buku 2024 secara fullnya akan jauh lebih besar gitu untuk Adaro. Baik, jadi banyak sentimen positif di Adaro ini ya, ada harga komoditas, kemudian ada aksi korporasi tadi, kemudian dividen dan juga rencana right issue. Nah, sekarang apa rekomendasi untuk Adaro setelah penguatan 9% sehari dalam perdagangan kemarin? Ya, saya pikir bahkan penguatan kemarin yang tadi sudah disampaikan bahkan sampai level 15% ini membuktikan bahwa investor sangat berkonsentrasi di saham Adaro. Seandainya kita memiliki posisi dana yang cukup, saya pikir kita bisa melakukan pembelian ya di saham Adaro sampai nanti kita tunggu ya proses RUPS-nya, bahkan nanti kita lihat hasil dari RUPS-nya dan juga implementasi hasil-hasil dari RUPS tersebut. Jadi saya pikir kalau kita melakukan pembelian Adaro untuk di saat ini, kita bisa mempertahankan saham Adaro untuk beberapa bulan ke depan. Baik, ada target mungkin untuk Adaro saat ini di 3.850 current price, ada peluang ke level berapa? Ya, saya pikir Adaro masih ada peluang sampai di level 4.200. Ya, 4.200 ini level terdekat yang menurut saya tidak terlalu jauh ya, dengan harga tertinggi itu yang terjadi di 2022 itu 4250. Artinya Adaro akan mendekati level tertinggi di tahun 2022 saya pikir. 4250 level tertingginya sepanjang masa begitu ya, akan coba diuji lagi atau di break lagi. Nah, tren akan berbalik arah dan tidak menarik untuk di-buy ketika menurut Anda dia turun ke level berapa? Saya pikir untuk karena memang kemarin ada penguatan cukup signifikan ya, kita ada pasang stop loss ya di level sekitar 3.700 ya untuk saham Adaro. 3.700 itu dia rekomendasi untuk Adaro pemirsa yang melesat kurang lebih 9% dalam perdagangan kemarin. Sedikit soal Adaro ini lagi dalam fase apa? Ini kan naiknya kemarin cukup signifikan ya, tapi secara tren Anda melihatnya trennya jangka pendek dan menengah dalam tren naik atau bagaimana? Ya, saya pikir jangka pendek dan menengah, kalau kita lihat dari 1 tahun terakhir, ya 1,5 tahun ya terakhir, ya artinya sekitar 15 atau 16 bulan, ini posisinya uptrend. Jadi saya pikir kalau kita lihat secara tren, ini masih sangat bagus, baik jangka waktu pendek ataupun jangka waktu menengah, ini masih kondisi uptrend. Uptrend. Kondisi pendek, jangka menengah masih uptrend. Lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda mengenai emiten ini, begitu ya. Rekomendasi saham pilihan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.